Beberapa kanker bisa dikarenakan oleh infeksi virus. Jadi virus yang kecil itu, virus kan banyak ya, nggak cuman coronavirus ya. Itu bisa mengakibatkan perubahan sel di tubuh kita dan bisa mengakibatkan kanker. Nah, apa itu? Simak terus video ini ya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Nah, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, karena saya akan terus update info-info kesehatan yang penting dan menarik untuk teman-teman ketahui. Nah, yang kali ini saya akan membahas mengenai virus kecil yang bisa mengakibatkan perubahan sel di mulut rahim kita, yaitu virus yang namanya human papillomavirus. Nah, virus ini tipenya ada banyak ya, tapi yang sudah diketahui ada beberapa tipe yang bisa mengakibatkan perubahan sel epitel mulut rahim dan mengakibatkan kanker mulut rahim dan juga penyakit kutil kelamin. Nah, yang mengakibatkan kanker mulut rahim itu yang tipe 16 dan 18. Kalau yang mengakibatkan kutil kelamin itu yang tipe 6 dan tipe 11. Nah, kanker serviks ini merupakan penyebab kedua tersering kematian pada wanita di Indonesia. Kalau kanker yang penyebab pertama tersering menyebabkan kematian itu kanker payudara ya. Nah, tapi kalau kanker payudara bukan dikarenakan oleh infeksi virus dan belum ada vaksinnya. Tapi kalau yang dikarenakan HPV ini sudah ada vaksinnya loh. Nanti saya bahas ya di akhir. Oleh karena itu simak terus video ini ya. Perubahan dari mulut rahim itu tidak langsung ya, jadi dikarenakan kontak seksual. Jadi tersering itu penyebab dari infeksi HPV pada wanita adalah karena kontak seksual. Kalau yang lainnya bisa juga karena penggunaan handuk maupun karena kuku yang tercemar virus HPV, bisa juga karena kontak saat duduk di toilet ya. Nah, ini perubahan dari epitelnya itu tidak langsung namun bertahap. Jadi sekitar 3 sampai 17 tahun itu terjadi perubahan dari sel epitel mulut rahim yang nantinya kalau udah stadium lanjut itu mengakibatkan mulut rahimnya itu berbentuk seperti bunga kol ya, dan bisa cenderung mudah untuk berdarah. Jadi keluhannya adalah perdarahan ya. Nah, kanker serviks ini sudah ada vaksinnya loh. Jadi vaksinnya itu ada 2 macam di Indonesia. Ada vaksin yang 2 strain saja dan ada vaksin yang 4 strain. Jadi vaksin HPV ini bisa melindungi wanita dari kanker mulut rahim sebanyak 90%. Nah, jadi pastikan teman-teman yang belum berhubungan seksual, jadi belum menikah ya, itu divaksin kanker serviks sebanyak 3 kali ya. Jadi pada saat divaksin, kemudian 2 bulan setelahnya, dan kemudian 6 bulan setelahnya. Vaksin ini pun juga bisa diberikan pada pria sebelum usia 23 tahun. Itu bisa mencegah terjadinya kutil kelamin dan juga bisa mencegah terjadinya kanker anus, kanker penis pada pria. Nah, pemberian pada pria pun sama, 3 kali dengan jarak 0, 2, dan 6 bulan. Nah, vaksin ini pun bisa diberikan pada anak-anak mulai usia 10 tahun. Kalau pada anak-anak 10 sampai 14 tahun pemberiannya cukup 2 kali, karena dengan 2 kali pemberian sudah terbentuk antibodi yang cukup untuk sepanjang umur hidup anak tersebut. Jadi perlindungannya sama dengan pemberian 3 kali pada dewasa. Nah, efek samping dari vaksin ini antara lain rasa nyeri pada daerah disuntik, kemudian bisa
pegel-pegel. Nah, itu saja. Tapi memang nyerinya itu biasanya cukup berat sehingga beberapa hari awal mengganggu untuk beraktivitas ya. Tapi akan hilang setelah kurang lebih 3-4 hari. Untuk yang sudah menikah tapi belum divaksin, gimana nih? Nah, kalian tetap bisa mendapatkan perlindungan terhadap virus HPV karena masih tetap ada manfaatnya sampai usia 55 tahun. Jadi masih bisa memberikan perlindungan ya. Nah, untuk yang sudah menikah itu juga harus melakukan screening untuk melihat apakah ada perubahan pada sel epitel mulut rahim. Screeningnya dengan melakukan pap smear di dokter kandungan tentunya ya. Jadi dokter kandungan akan memulas mulut rahim dan kemudian mengirimkannya ke dokter patologi anatomi untuk dilihat apakah ada perubahan dari sel di mulut rahim kita. Atau kalau yang lebih sederhana itu bisa dengan dilakukannya tes IVA atau inspeksi visual asetat dengan menggunakan asam asetat 3-5%. Nah, ini biasanya lebih murah dan lebih mudah. Itu di puskesmas mungkin bisa dilakukan ya. Oke, sekian info dari saya mengenai kanker serviks atau kanker mulut rahim. Semoga info ini bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang akan menikah. Nanti saya akan bahas lagi mengenai vaksin-vaksin apa saja yang penting untuk teman-teman lengkapi sebelum menikah ya. Nah, jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, sekian info ini. Salam sehat, semoga kita semua selalu sehat. Bye-bye.